Gimana ceritanya dua orang ini bisa enak-enakan di sebuah pabrik kosong, gelap, yang notabene sudah terbengkalai dan merupakan TKP dari kejadian mengerikan yang menimpa para pekerja sebelumnya. Ya, itu semua bisa terjadi dalam film horor lokal yang digadang-gadang adalah film terhoror tahun ini dan sudah tayang tanggal 31 Maret 2025 kemarin bertepatan dengan Idul Fitri. Apalagi kalau bukan Pabrik Gula. Benarkah? Mari kita bahas filmnya. Film Pabrik Gula merupakan cerita horor yang diadaptasi dari Simple Man di media sosial X. Film ini ada dua versi 17+ dan versi uncut dengan rate 21+. Film ini mengisahkan tentang teror yang menghantui para pekerja di sebuah pabrik gula. Teror tersebut ternyata berasal dari keberadaan makhluk halus yang marah karena terusik. Cerita berawal ketika sekelompok buruh musiman datang untuk bekerja di sebuah pabrik gula yang terletak di daerah terpencil. Mereka datang untuk membantu mempercepat proses penggilingan tebu selama musim panen. Di pabrik gula tersebut ada beberapa aturan yang harus dipatuhi mengenai jam kuning dan jam merah, di mana kalau udah masuk jam merah nih, para pekerja dilarang keluar dari asrama mereka. Itu dibuat agar para pekerja tidak mengalami hal-hal yang ganjil karena pabrik gula tersebut ternyata pernah mengalami musibah kebakaran yang menghabiskan beberapa pekerja musiman sebelumnya. Awalnya pekerjaan berjalan lancar tanpa gangguan, namun keanehan mulai terjadi ketika Endah, salah satu pekerja, melihat sosok misterius di malam hari yang keluar di jam merah. Sejak saat itu serangkaian kejadian aneh dan mengerikan mulai menghantui para pekerja. Para pekerja mengalami teror demi teror, mulai dari kecelakaan kerja hingga penemuan mayat di sumur belakang pabrik. Kalau dari alur cerita filmnya, film ini jauh lebih baik daripada film horor lokal lainnya yang sebelum-sebelumnya sudah tayang. Ceritanya sederhana tapi efektif. Bukan hanya itu, berbicara masalah karakter para pemainnya benar-benar harus kita apresiasikan. Semuanya pas mengisi karakter mereka masing-masing dan dibawakan dengan sealami mungkin tanpa embel-embel kelebayan. Ini sebuah film dengan cerita yang pas horornya, pas komedinya. Film Pabrik Gula terasa hidup karena bantuan dari dua orang pekerja musiman ini, Benedictus sebagai Frankie dan Arif sebagai Dwi. Mereka membawakan komedi yang gak maksa, senatural itu sehingga satu bioskop dibikin sakit perut karena ulah mereka. Kalau berbicara masalah sosok demit yang ada dalam film Pabrik Gula, ada beberapa demit yang menurut saya seharusnya lebih diperlihatkan lagi karena semenakutkan itu, yaitu demit jumbo bertanduk berbadan gelap dan wanita Belanda tanpa kepala. Kalau demit-demit ini sering dimunculkan, atmosfer seremnya bakal naik level lagi. Ya, film ini penuh dengan jump scare, itu juga karena soundnya yang apa-apa digedein, jadi ya siap-siap kaget aja lah. Sebenarnya film Pabrik Gula ini sudah bagus, semua demit nyatu dalam film ini, tapi ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan. Jika sejak awal peringatan jam kuning dan jam merah dibuat untuk mencegah gangguan makhluk gaib terhadap para pekerja karena para arwah korban kebakaran pada gentayangan di jam merah, lantas gimana dengan sosok-sosok lain yang muncul? Apakah mereka juga korban kebakaran atau demit yang sudah ada sebelumnya? Selain itu, masalah perhiasan yang katanya tak kasat mata, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Tapi kok ini semua bisa melihat ya? Tapi yang saya suka dari film ini ada beberapa scene yang memang bikin merinding. Salah satunya ketika Endah melihat sosok temannya Rani dan tiba-tiba sosok tersebut mengejar Endah. Itu serius, creepy banget. So, apakah Pabrik